Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dari kelas reguler 2 PSIK Angkatan 2020. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai pemberian cairan intravena melalui kateter. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai tujuan. Tujuan dari pemberian cairan intravena sendiri dibagi menjadi dua, yaitu maintenance terapi dan replacement terapi. Maintenance terapi sendiri diberikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan harian, lalu diberikan dengan pasien dengan oral intake yang buruk dan diberikan sebelum atau persiapan operasi dan diberikan saat sesudah operasi atau post operasi. Lalu tujuan kedua yaitu replacement terapi. Diberikan ketika ada kondisi ketidakseimbangan cairan seperti dehidrasi, perdarahan, trauma, diare, kulit kering, nasogastrik suction, dan pasien dengan luka bakar. Yang kedua akan saya jelaskan yaitu mengenai pemilihan lokasi vena. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kita harus menggunakan vena yang paling distal, yaitu yang paling jauh dari tubuh. Dalam hal ini kita harus menggunakan vena pada bagian metakarpal. Yang pada bagian metakarpal sendiri terdapat 3 vena, yaitu pada bagian metakarpal sendiri terdapat 3 vena. Yang pertama yaitu vena dorsalis metakarpal, yaitu di antara jari telunjuk dan di antara jari tengah, yaitu berada di sebelah sini. Merupakan vena yang paling besar alirannya. Lalu yang kedua kita dapat menggunakan dorsal venous network, yaitu berada di antara jari manis dan jari kelingking, yaitu di bagian sini. Dan pilihan yang terakhir akan kita gunakan dalam insersi vena, yaitu ada pada vena dorsalis digitalis, yaitu berada di bagian jari telunjuk. Vena lain yang dapat kita gunakan untuk insersi vena yaitu berada pada lengan bawah, di bagian lengan bawah, yaitu di sebelah sini ada vena sepalika, lalu di tengah-tengah, di bagian tengah-tengah sini ada vena mediana cubiti, lalu di sebelah sini ada vena aksesoris sepalika, di sini ada vena basilika, dan di daerah sini ada vena mediana antebrachialis. Lalu yang berikutnya yaitu kita akan memilih vena pada tangan non-dominan. Pada pasien berikut ini, tangan non-dominannya adalah tangan kiri. Lalu kita juga menggunakan area di atas daerah fleksi, yaitu pada bagian metakarpal kita gunakan di daerah sini. Jangan dia itu di atas sendi sehingga tidak mengganggu aktivitas dari pasien sendiri. Yang keempat yaitu pilih vena yang cukup besar agar aliran darah itu adekuat, lancar gitu terhadap kateter. Lalu yang kelima itu palpasi vena untuk menentukan area vena yang lunak, penuh, dan tidak tersumbat. Pilih lokasi yang tidak mengganggu aktivitas, tidak mengganggu prosedur pembedahan, atau tidak mengganggu prosedur yang akan direncanakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa area atau lokasi vena yang tidak boleh dipilih atau kontraindikasinya. Yang pertama yaitu vena yang sebelumnya telah digunakan. Yang kedua yaitu vena yang mengalami infiltrasi atau plebitis. Yang ketiga yaitu vena yang lemah. Keempat, vena yang berada pada area-area fleksi atau persendian. Yang kelima yaitu vena pada kaki karena sirkulasinya lambat. Selanjutnya adalah cabang vena pada lengan utama yang kecil dan berdinding tipis, lalu pada ekstremitas yang lumpuh, lalu vena dengan karakteristik merah, bengkak, dan dekat dengan area infeksi, dan vena yang digunakan untuk pengambilan sampel darah. Yang pertama saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan ketika kita menyiapkan cairan intravena, yaitu yang pertama ada cairan IV yang tepat, lalu ada infus set, ada standar infus, ada sarung tangan bersih, bengkok, dan bak instrumen. Alat dan bahan yang dipakai untuk pemasangan kateter vena yang pertama yaitu alas perlak, tourniquet, vena kateter, lalu swab antiseptik, sarung tangan steril, sarung tangan bersih, kasa steril, balutan transparan, bengkok, gunting, dan bak instrumen.
Ketika kita menerapkan teknik bersih, kita menggunakan sarung tangan bersih. Sedangkan ketika kita menerapkan teknik steril, kita menggunakan sarung tangan steril. Beberapa alat yang dikelompokkan menjadi alat steril yaitu ada 2, yaitu kateter intravenanya sendiri dan kasa steril yang sudah harus disiapkan di bak instrumen. Lalu ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan teknik steril. Yang pertama adalah kita sudah mengkaji lokasi vena. Yang kedua adalah infuset sudah siap pada standar infusnya. Yang ketiga yaitu alat-alat steril dipastikan sudah ada di bak instrumennya. Plester sudah disiapkan terlebih dahulu sehingga apabila kita memasang kateter vena pada lokasi yang telah ditentukan, plester sudah tinggal menempelkan. Nah, yang pertama tentunya kita harus mencuci tangan kita terlebih dahulu menggunakan hand wash atau hand rub. Lalu kita menggunakan sarung tangan bersih karena ini merupakan teknik bersih, bukan teknik steril. Langkah berikutnya yaitu kita harus cek cairan infus yang sesuai dengan pasien itu apa. Lalu kita dekatkan cairan infus. Kita pilih infuset yang sesuai dengan kondisi pasien, apakah itu makro, mikro, atau transfusi set. Untuk memudahkan kita mengatur tetesan infus, maka kita harus mengencangkan roller clamp pada infuset dan mengatur letak dari roller clamp tersebut. Lalu kita buka penutupnya, lalu kita bersihkan menggunakan alcohol swab. Itu di bagian yang akan di insertion spike, lalu kita tusukkan insertion spike tersebut di bagian out, di bagian out bottle infuse. Langkah selanjutnya adalah kita menekan drip chamber pada infuset tersebut, lalu isi bagiannya hingga setengah. Longgarkan roller clamp perlahan hingga semua selang dari infuset tersebut terisi cairan infus. Dan pastikan tidak ada udara pada selang tersebut. Setelah cairan infus sampai di ujung selang, lalu kita kembali menutup roller clamp tersebut dan infus telah siap digunakan. Yang pertama kita lakukan tentunya adalah kita harus memberitahukan atau mengkomunikasikan kepada pasien terkait apa yang akan kita lakukan pada saat itu. Dan kita jelaskan pula bagaimana prosedur dan apa yang kira-kira akan dirasakan pasien pada saat kita melakukan prosedur tersebut. Hal ini diharapkan agar pasien mengetahui apa yang akan dilakukan pada dirinya tersebut dan agar tidak ada terjadi kesalahpahaman baik antara pasien maupun perawat. Assalamualaikum adik, selamat pagi. Pertama perkenalkan, saya Kiara Argelia. Adik bisa memanggil saya Nurse Kiara atau perawat Kiara. Adik sendiri namanya siapa? Aku Bayu Prawira. Oh iya betul, sesuai dengan data kami. Lalu adik sendiri sekarang umurnya berapa? 13 tahun. Tanggal lahirnya? 4 Mei. Oke. Jadi sebelum saya melakukan prosedur, saya akan memberitahukan beberapa hal kepada adik. Jadi adik ini nantinya akan mendapatkan terapi cairan intravena atau biasa kita kenal dengan infus. Jadi nanti pada saat saya memasukkan jarum sebentar, adik akan merasa sakit sedikit atau nyeri sedikit. Lalu yang akan tetap berada di tangan adik nantinya itu bukan jarumnya, melainkan kateter atau selangnya. Begitu ya, Dik? Paham? Lalu nanti pada saat kita melakukan intervensi atau melakukan pemasangan infus ini, nanti akan ada darah yang keluar sedikit menuju selang tersebut. Hal itu bisa dikatakan normal atau wajar karena yang kita masukkan, yang kita tusuk adalah bagian vena atau pembuluh darah, sehingga pasti akan memancarkan darah sedikit. Begitu ya adik, apakah paham? Baik, kalau begitu apakah adik bersedia kami pasang infus atau terapi cairan intravena? Bersedia. Baik, terima kasih. Berikutnya kami akan melakukan prosedur di setelah ini. Selanjutnya kita dekatkan alat-alat atau bahan-bahan yang sudah kita siapkan di samping pasien atau di dekat pasien. Dan pastikan kasa steril, alkohol swab, serta
kateter vena yang akan kita gunakan itu sudah masuk di bak instrumen. Lalu selanjutnya kita gunakan sarung tangan bersih terlebih dahulu karena kita masih akan mempraktekkan teknik bersih, belum teknik steril. Lalu selanjutnya kita pasang tourniquet untuk membendung aliran vena dari pasien. Pasangnya di atas area yang akan ditusuk sekitar 10 cm. Setelah itu kita tentukan area yang akan ditusuk. Jadi untuk pemasangan kateter vena tersebut itu kita mengutamakan area yang distal terlebih dahulu ke area yang proksimal. Lalu setelah kita tentukan area mana yang akan kita insersikan dan pilih venanya yang besar dan lurus. Setelah itu kita lepas sarung tangan bersih kita dan kita ganti dengan sarung tangan steril. Lalu kita melakukan desinfeksi pada area yang akan ditusuk menggunakan alkohol swab yang tadi ada di bak instrumen yang steril, dan kita desinfeksi area tersebut secara sirkuler dari dalam keluar. Selanjutnya kita fiksasi area yang akan kita insersikan atau kita kencangkan area tersebut dengan tangan non-dominan. Selanjutnya kita masukkan venflon atau aboket ke dalam vena tersebut dengan sudut 15 sampai 30 derajat dari permukaan kulit. Dan apabila kita menggunakan wing needle, kita butuh 20 sampai 30 derajat. Dan pastikan arah jarum menghadap ke atas. Ketika venflon atau aboket sudah masuk vena, yaitu ditandai dengan terlihatnya darah di ujung venflon, maka kita lepas tourniquet pada tangan pasien dan dorong kanula masuk disertai penarikan jarum secara perlahan-lahan hingga ujung kanul. Sebelum jarum dilepaskan, tekan ujung kanula dengan tangan non-dominan, lalu kemudian dihubungkan dengan selang infus dan cairan yang sudah disiapkan di awal tadi. Jika sudah dapat dipastikan bahwa cairan infus tersebut masuk ke dalam vena pasien, selanjutnya kita melakukan fiksasi dan penutupan pada daerah insersi tersebut menggunakan kasa steril dan menggunakan plester yang sudah disiapkan di awal tadi. Lalu pastikan juga area insersi tetap bisa diobservasi untuk di kemudian hari. Metode dari pemasangan kasa steril dan plester sendiri terbagi jadi 3 metode, yaitu metode U, metode H, dan chevron metode. Lalu kita lepas sarung tangan steril kita dan langsung kita buang. Lalu kita merapikan alat yang sudah kita gunakan dan kita mencuci tangan kita. Lalu pastikan juga dan kaji kondisi pasien apakah sudah nyaman dengan posisi tersebut. Sekian video saya dan penjelasan saya mengenai pemberian cairan intravena kepada pasien. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.